Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatul ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang Maha mendengar, berkahi pertemuan ini. Jadikan majlis ini membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin patuh dan semakin pasrah padamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan para pemirsa, alangkah ruginya kalau kita tidak mengawali apapun dengan doa. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan segala sesuatu ada di dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita inginkan pasti Allah yang punya. Dan bisa terjadi dengan izin Allah. Apapun yang kita cemaskan, kita takutkan, tidak akan terjadi jikalau Allah tidak mengizinkannya. Dan doa dalam Islam adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Sehingga orang yang jarang berdoa, dia tidak mengerti saripatinya ibadah. Orang yang tidak berdoa dianggap sombong karena merasa dirinya mampu. Padahal semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, doa itu menjadi imaduddin, tiangnya agama. Tanpa tiang agama, roboh bangunan agama seseorang kalau tidak pakai doa. Juga silahul mu'minin, doa itu senjata. Senjata adalah sesuatu yang paling ampuh di dalam mengatasi musuh-musuh. Dan senjata pula yang bisa menjadi benteng, kita bisa terlindungi. Seorang mukmin kekuatannya ada pada doa. Dan mukmin tegaknya agama dengan doa. Dan cahaya yang diperlukan, nurus samawati wal ard, itu juga dengan doa. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bisa mengetahui kehebatan doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Jadi Allah yang maha mengabulkan doa itu sudah janji dengan janji yang tidak akan pernah dipungkiri. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita disuruh doa kepada Allah dan Allah janji akan mengabulkannya. Perkara bentuk pengabulan, waktu pengabulan, itu Allah yang mengatur. Karena dia yang paling tahu baik buruknya yang kita minta. Mungkin kita diberi yang persis sama, kalau itu menjadi baik bagi kita. Mungkin kita memberi dengan dimodifikasi oleh Allah, karena yang kita minta tidak menjadi yang terbaik. Atau mungkin Allah mengabulkan doa kita dengan tidak diberi yang kita harapkan, tapi gantinya adalah musibah dihilangkan, atau dosa diampuni, atau diganti dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Di dunia tidak diberi cash, karena kalau diberi misalkan ingin sembuh, dan di dunia diberikan kesembuhan, kesembuhan itu yang jadi petaka buat dia. Makanya ada sahabat Nabi yang sakit, Ayan, lalu minta didoakan. Rasulullah ternyata memberikan penawaran, jikalau engkau bersabar maka surga bagimu, kalau engkau ingin didoakan maka akan kudoakan. Tapi akhirnya sahabat muslimah ini memilih, saya memilih sabar, namun saya mohon didoakan supaya aurat saya tidak tersingkap pada waktu kumat. Nah, karena dalam sakitnya itulah ada pengguguran dosa, ada pahala yang tidak bisa diraih,
kecuali dengan sakit itu. Ini adalah kehebatan memilih apa yang terbaik menurut Allah. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ini firman Allah kepada Rasulullah, maka jawablah, anni fa inni qarib, bahwasanya aku, Allah adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah beriman. Fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Beriman padaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi sebetulnya ya Allah itu sudah tahu keperluan kita, keinginan kita, masalah kita. Lalu kenapa Allah menyuruh kita doa? Karena inti dari doa itu adalah, ini kuncinya, inti dari doa adalah memposisikan kita jadi hamba. Saya yang hamba Allah yang tidak punya apa-apa, meminta kepada Allah yang maha memiliki segalanya. Dan ini yang Allah sukai dari doa itu adalah kita ke posisi hamba yang mengilahkan hanya Allah. Saya lemah, tidak berdaya tanpa pertolongan Allah, dan Allah lah satu-satunya yang maha kuasa menolong saya. Ini jarang dimiliki kecuali oleh orang yang punya iman. Makanya kata guru dulu pada waktu berguru, Mbak Yai, gimana supaya doa mustajab? Supaya doa mustajab adalah posisikan dirimu sebagai hamba dan posisikan Allah sempurna sebagai Tuhan di hatimu. Engkau tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-gala. Engkau bodoh, Allah yang maha tahu. Engkau tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kalau bisa seperti itu, doa bisa mustajab. Nah, makanya yang paling penting dari doa sebetulnya adalah keyakinan di hati ini. Hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong, dan kita tidak berdaya tanpa ditolong Allah. La haula wala quwwata illa billah. Akibatnya kita menjadi zon baik. Dan zon itu, prasangka itulah yang menentukan doa kita diijabah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan doa juga menjadi target. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita fid dunya hasanah, ingin dapat kebaikan dunia, itu jadi target ikhtiar kita ke sana. Seperti beginilah, orang ingin ditolong oleh Allah, nilai ulangannya bagus. Nah, jadi cita-cita ulangan bagus. Kita minta ke Allah, saat yang sama kita ikhtiar. Nanti ketemu tuh pada waktu ikhtiar. Allah memberi semangat, Allah memberikan teman yang bisa mengajari, Allah memudahkan kita sehat, Allah memudahkan kita ingat. Jadi ketemu antara ikhtiar dengan pertolongan Allah tuh, jadilah nanti nilainya bagus. Begitu? Nah, tapi tidak bisa, ya Allah, saya ingin nilai bagus, tapi dia tidak belajar. Dia malas saja. Allah kan sudah tahu soal yang bakal keluar. Memang Allah tahu, tapi ini orang tidak layak. Dia bukan doa, dia cuman basa-basi. Karena orang yang doanya bagus, seperti Siti Hajar, doanya bagus, tawakalnya bagus, dan berbuah ikhtiar yang sempurna. Benar? Siti Hajar, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Siti Hajar doa, tapi tidak diam. Siti Hajar, dan pada waktu Allah memberi juga tidak harus di sofa, tidak harus di marwah. Ternyata Allah memberinya di telapak kakinya Nabi Ismail.
yang tidak di sofa, tidak di marwah. Jadi kalau Allah mau nolong, waktunya terserah Allah, bentuknya terserah Allah, karena itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dengan doa ini diantaranya, dan pasrahkan kepada Allah. Mau seperti apa bentuknya, ya itu mah terserah Allah. Jelas hadirin? Jadi seorang pendoa yang baik itu adalah yang posisinya jadi hamba Allah, dan posisi kedua adalah orang yang sangat bersemangat menyempurnakan ikhtiar. Dan sesudah itu dia tidak ngatur Allah, apa saja yang mau Allah berikan terserah, karena cuma Allah yang maha tahu. Jadi dia tidak jengkel ketika yang diinginkan tidak pas, karena dia tahu bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik bagi yang niat lurus, ikhtiarnya maksimal dan tawakal. Ini mungkin pemirsa nanya, ini kenapa ini ada santri sebelahan begini? Ini sudah sah, ya, sudah ijab kabul. Ini antara Ustadz Maulana Yusuf dengan Kaisa Zahira Sofa. Ini pun anak. Santri lihat ke sini aja udah cukup, ya. Ini anak yang kemarin nikah. Mungkin kita ambil hikmah, karena ini nikahnya tidak ada pacaran, tidak sempat ketemu, kenalan lebih banyak. Ini diantaranya mengandalkan doa. Nah, kita dengar sekarang, ya. Ica ke anak dulu, ya. Gimana Ica minta ke Allah pada waktu itu? Ya, minta ke Allah jodoh. Ya. Mintanya ke Allah, Ica minta, ya Allah pertemukan Ica, persatukan Ica dengan jodoh yang bisa menjadi jodoh dunia akhirat. Waduh, Karena, jodoh dunia akhirat, ya. Karena kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, yang jelas-jelas yang kekal itu ya di akhirat nanti gitu. Pengennya menjadikan pertemuan ini pertemuan yang gak hanya pertemuan di dunia yang pasti ada perpisahan, tapi di akhirat nanti yang insya Allah kekal gitu. Oh gitu. Tapi kan Ica nggak tahu waktu itu calonnya, ya. Iya. Gimana supaya nggak takut salah pilih atau salah dapet? Iya. Ica kan nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Ica ngambil hikmah dari ketika Ica nyerahin ke Bapak. Ya subhanallah gitu, Bapak begitu berjuang, serius nyari yang terbaik buat Ica. Itu baru Bapak gimana Allah yang jelas-jelas tahu 24 jam setiap manusia melakukan apa. Ica mah nggak tahu gitu, cuma tahu beberapa detik, beberapa menit, jam. Tapi Allah tahu 24 jam, dan Allah lebih tahu dari Ica apa yang Ica butuhkan gitu. Itu aja sih. Gitu. Jadi bulat aja yakin, ya. Memang saya sebagai bapaknya gara-gara diserahkan jadi sering hunting, ya. Sibuk nyari sana sini dan nggak tahu bekal Ustadz Yusuf ini yang bekal jadi calonnya. Nah sesudah ini kan nggak pakai cinta dulu, ya. Dulu jatuh cinta nggak? Ya nggak tahu awalnya, ya. Nggak cinta tapi yakin. Yakin gitu, ya. Kalau nyerahin nama Allah lebih banyak kejutan dari Allah gitu. Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Tuh santri dengerin, ya. Terima kasih Ica. Sekarang Ustadz Yusuf, gimana Ustadz? Doa apa kok bisa jadi sama ini? Alhamdulillah Hafiz dengan Hafizoh, ya. Ica selesai, juga Ustadz Yusufnya juga alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa menghafal Quran. Jadi ngepas lah, mudah-mudahan. Doa apa? Untuk doanya 3 diambil dari Al-Quran dan 1 diambil dari hadis, Pak. Apa aja coba, ini banyak. Yang pertama adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam, doa Nabi ya. Adam. Jadi bertobat dulu gitu. Banyak Kenapa? istighfar. Tobat dulu, ya. Karena kita akan menghadapi suatu kehidupan yang baru dan kita harus mempersiapkan gitu, Bapak. Kemudian yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina. Surat Al-Furqan ayat 74. Doa ya. untuk bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan istri yang salehah. Kemudian yang ketiga adalah doa di surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ternyata ketika diskusi sama istri, beliau juga doanya sama. Oh, jadi
Yang ketiga, yang terakhir adalah doa dari Rasulullah yang diajarkan oleh Bapak juga, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya. Karena Ustaz Yusuf ini nggak pernah PDKT sama saya, ya. Nggak nyangka, hanya memang pada waktu istiqoroh, bahwa rasanya ini rada ngepas juga nih kalau imam ini jadi mantu, begitulah ya. Ya udah begitulah garisnya, hadirin. Allah Maha tahu apa yang terbaik. Jadi kalau kita menyerahkan urusan ke orang tua aja, orang tua berusaha keras tidak mengecewakan dan memberikan yang terbaik. Pada orang tua sangat terbatas pengetahuannya, kasih sayangnya, ilmunya, kemampuannya. Tapi menyerahkan ke Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah benar-benar akan mencukupi lebih daripada apa yang terpikirkan oleh kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Mujib, Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, yang tidak pernah tersirat sehalus apapun buruk sangka padamu, yang tidak pernah tersirat kecewa sedikit pun terhadap ketentuanmu. Berikan kepada kami hati yang selalu yakin Engkau maha baik, maha adil, maha penyayang. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu memohon hanya padamu, dan lepaskan hati ini dari sandaran apapun selain bersandar hanya padamu. Dan berikan kepada kami apa yang terbaik menurutmu ya Allah. Apa yang menjadi jalan kami selalu dekat denganmu. Menjadi jalan kami bisa pulang dan bisa berjumpa denganmu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Itu doa untuk mempelai. Terima kasih, semoga semua yang hadir ini menjadi hafiz dan hafizah, juga yang menyimak acara ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.